Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara maksiat lisan yang kita miliki adalah ketika kita naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Ketika kita mencaci seorang muslim yang lain, ketika kita mengkhianati bahkan melukai hatinya menggunakan lisan kita, maka itu adalah di antara maksiat lisan yang kita miliki. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 11 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan atau mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang direndahkan, mereka yang diolok-olok, mereka yang dihina itu lebih baik daripada mereka yang merendahkannya, lebih baik daripada mereka yang mengolok-oloknya, lebih baik dari mereka yang tidak menghargainya. Boleh jadi, dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok atau yang dihina itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Ketika kita bermuamalah, ketika kita berkomunikasi dengan saudara kita sesama muslim, maka hendaklah kita jaga lisan kita, agar dari lisan ini tidak keluar kata-kata yang menyakitkan hati atau bahkan menghina saudara muslim kita yang lain. Karena ketika kita melakukan hal tersebut, kemudian kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita tidak meminta maaf kepada saudara kita sesama muslim, maka itu termasuk orang-orang yang zalim. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Lisan yang kita miliki, yang diberikan salah satu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ini, yang tidak bertulang. Ketika kita mengucapkan kata dari lisan kita, namun kita tidak memikirkannya terlebih dahulu, sehingga lisan kita terpleset menghina orang lain, menyakiti hati orang lain, maka itu adalah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita, baik profesi kita sebagai karyawan, baik profesi kita sebagai atasan, baik profesi kita sebagai rakyat,
baik profesi kita sebagai pejabat, maka lisan ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita jaga. Karena dari lisan ini kita bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengajak kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dengan lisan ini kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dengan lisan ini kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dapat mengajak saudara-saudara kita untuk berbuat kebaikan, untuk senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir dengan lisannya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bersolawat dengan lisan yang diberikan oleh Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Maka insya Allah itu mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hati kita ketika kita berzikir kepada Allah, maka akan merasa tenang. Ketika hati kita tenang, maka pikiran kita pun akan tenang. Ketika pikiran kita tenang, insya Allah setiap masalah yang sedang kita hadapi akan diberikan solusinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslimi fusuqun." Mencaci seorang muslim adalah sebuah kefasikan, sebuah perbuatan yang tercela, sebuah perbuatan yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita dapat diangkat derajatnya oleh Allah melalui lisan kita, begitu juga sebaliknya. Ketika kita tidak dapat menjaga lisan kita, maka bisa jadi dengan lisan kita ini kita dijatuhkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jatuh sejatuh-jatuhnya. Seberapa tinggi apapun pangkat kita, ketika dijatuhkan oleh Allah, maka tidak akan ada yang dapat menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Beberapa bulan ini kita lihat di media sosial terdapat sebuah ibroh yang dapat kita petik hikmahnya, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, meskipun kita seorang pendakwah, seorang dai yang menyuruh, yang mensyiarkan agama Allah, tetapi ketika lidahnya tidak bisa dijaga, maka Allah jatuhkan derajatnya. Kita lihat ada seorang pendai, ada seorang pendakwah yang lisannya terpeleset, tidak bisa dijaga, lalu mengucapkan hal yang menyakitkan kepada di antara jamaahnya. Langsung Allah balikkan kondisinya, Allah balikkan keadaannya. Jamaah yang disakiti hatinya diberikan kemuliaan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada terbesit sedikit pun pemikiran nikmat yang Allah akan limpahkan kepadanya dari jamaah tersebut. Begitu juga sebaliknya, ketika seorang dai yang harusnya menyampaikan agama Allah, mensyiarkan agama Allah dengan menjaga lisannya, terpeleset, jatuh derajatnya, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ibroh ini kita mari sama-sama mengambil hikmah. Pepatah Arab mengatakan salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu ketika dia dapat menjaga lisannya, menjaga perbuatannya. Karena lisan
saat ini tidak hanya melalui perkataan, tetapi juga lisan melalui komentar di media sosial. Ketika kita menjaga lisan kita, maka sebelum mengatakan hal sesuatu, kita akan pikirkan terlebih dahulu. Apakah itu perkataan yang baik? Apakah perkataan itu tidak menyakiti saudara kita? Atau malah sebaliknya, dengan perkataan itu kita akan melukai hati saudara kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisal mu'min bitta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhi'i." Sesungguhnya seorang mukmin yang sempurna imannya bukanlah seorang pencaci, bukan seorang pelaknat, dan bukan pula orang yang berkata keji dan kotor ketika dalam berkomunikasi, bermuamalah dengan saudara-saudara kita yang sesama muslim ataupun yang non muslim. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, siapakah seorang muslim sebenarnya? Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sempurna imannya adalah seorang muslim, adalah seorang yang muslim lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Ketika kita menjadi muslim yang sempurna imannya, maka saudara kita sesama muslim terjaga keselamatannya dari lidah kita ataupun tangan kita. Oleh karena itu, marilah di hari Jumat yang mulia ini kita sama-sama menjaga lisan kita agar perkataan kita adalah perkataan yang baik, agar perkataan kita perkataan yang tidak menyakiti siapapun saudara-saudara kita. Karena kita niatkan dalam hati kita bahwa kita berkata baik, itu kita niatkan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan dengan kita berkata baik, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena opsi yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita hanya dua. Ketika kita ingin berkata, hanya dua opsi yang menjadi pilihan yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada kita. Yakni Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dua pilihannya. Ketika dia akan berbicara, hendaklah ia berkata yang baik. Jika perkataannya tidak baik, jika perkataannya menyinggung, jika perkataannya menyakiti hati orang lain, maka pilihan yang kedua, hendaknya dia diam. Ketika kita akan berbicara dan kemungkinan perkataan kita akan mendatangkan kebaikan, maka kita berbicaralah. Tetapi ketika kita hendak berbicara dan kemungkinan perkataan itu akan menyakiti hati orang lain, perkataan itu akan menimbulkan kita diabaikan, maka diamlah. Karena sesungguhnya setiap yang kita katakan, setiap yang kita kerjakan, setiap aktivitas kita di dunia ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat menjaga lisan kita, setiap aktivitas kita, sehingga semuanya semata-mata kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina
إلى رسولنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sana bi malaikati bi kursihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wardu 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ardu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من هدى للمسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alazim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.